Adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua. Hari ini kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk, kita mau menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, hanya Yesus yang menghibur hatiku. Hanya Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita semua untuk menyembah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
benar Tuhan, benar Engkau sangat baik buat kami. Kalau kami boleh sehat hari ini, semua berkat Tuhan. Terima kasih juga buat kesempatan kami boleh menyembah, memuji nama Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, Engkau yang berkati, ketuk setiap hati kami ya Bapa. Engkau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Siapkan hati kami untuk menjadi taat ya Bapa, untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Kembali lagi sama aku di bulan ke-7 tahun 2021. Di bulan ke-7 ini kita bakal ada ayat hafalan baru yang diambil dari Yohanes 8 ayat 32. Yuk langsung aja kita belajar bareng-bareng. Yohanes 8 ayat 32, begini bunyinya, kebenaran itu memerdekakan kamu. Sekali lagi, Yohanes 8 ayat 32, begini bunyinya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah teman-teman, abis ini jangan lupa dihafalin lagi ayat hafalannya. Dan kalau udah, minta tolong mama papa rekam dan dikirim ke kakak-kakak Sunday School. Yo, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Makasih Erin untuk waktunya. Nah, adik-adik di rumah, ada yang masih inget gak ya? Kira-kira bulan kemarin itu kita belajar tentang karakter apa? Ayo, ada yang bisa bantu Kak Jili? Ya, betul. Karakter bulan lalu itu kita belajar tentang ketaatan. Nah, bulan ini masuk bulan Juli, kita mau belajar tentang karakter kejujuran. Hari ini Kak Jili mau cerita nih tentang kisah Alkitab. Ada yang tahu dua orang ini gambarnya siapa mereka? Ya, mereka adalah Esau dan Yakub. Jadi Esau dan Yakub ini merupakan anak dari Ishak. Esau itu merupakan anak sulung Ishak dan Yakub adalah anak bungsu Ishak. Ishak itu sudah sangat tua
dia tidak dapat mendengar, merasakan, dan mengecap. Nah, dia itu penglihatannya itu sedikit kabur. Lalu satu hari Ishak memanggil Esau untuk datang ke kamarnya. Lalu Esau dipanggil sama Ishak dan Ishak meminta Esau untuk berburu dan mengumpulkan buruan yang terbaik agar dapat diolah dan diberikan kepada Ishak. Lalu pada saat mereka berbicara, Ribka mendengar percakapan mereka. Ribka gak terima. Nah, setelah itu, setelah Esau pergi berburu untuk melakukan yang disuruh sama Ishak, Ribka memanggil Yakub. Nah, Yakub ini anak kesayangan dari Ribka. Jadi, Ribka bilang sama si Yakub, Esau sudah pergi berburu untuk mencari buruannya yang terbaik. Ribka menyuruh Yakub untuk mengambil 2 ekor kambing yang terbaik dari ternak mereka agar dapat diolah oleh Ribka dan diberikan kepada Ishak. Lalu Yakub merasa takut karena badan Esau berbulu, sedangkan badan Yakub tidak berbulu. Lalu setelah itu Ribka menginformasikan hal itu, dan setelah Yakub mengerjakan yang disuruh Ribka akhirnya mengolah bahan atau kambing yang diberikan oleh Yakub. Nah, setelah itu sudah jadi nih olahannya. Lalu Yakub masuk menemui Ishak. Nah, pada saat Yakub masuk menemui Ishak, Yakub menggunakan pakaian favorit dari Esau, dan Ribka melilitkan kulit kambing agar dapat berbulu kepada Yakub. Lalu setelah Yakub masuk menemui Ishak, Ishak bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau Esau atau Yakub?" Lalu Yakub menjawab, "Aku adalah Esau." Nah, karena Ishak tidak dapat melihat, jadi Ishak menyuruh Yakub untuk mendekat. Lalu Yakub memberikan makanan yang tadi diolah kepada Ishak untuk memakannya. Nah, lalu Yakub meminta Ishak untuk memberkati dia. Nah, setelah itu Ishak makan makanan olahan dari Yakub dan memberkati Yakub. Lalu kata dia, "Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah yang gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan sujud kepadamu, jadilah tuan atas saudaramu." Begitulah Ishak memberkati Yakub. Nah, lalu nih setelah Ishak memberkati Yakub, tiba-tiba Esau datang. Nah, setelah Yakub keluar dari kamarnya Ishak, lalu Esau masuk ke kamarnya Ishak. Esau masuk ke kamar Ishak, dan di situ Esau bertanya, "Bapak, berkati aku." Lalu Ishak menjawab, "Bukankah tadi engkau jadi berkati?" Nah, tiba-tiba Esau merasa sedih karena ternyata Ishak memberkati Yakub, bukan memberkati Esau. Nah, adik-adik, kira-kira nih dari firman Tuhan, apa sih yang bisa dipelajarin? Ada yang bisa bantu? Oke, jadi ada 4 poin yang bisa dipelajari. Apa yang dilakukan Yakub itu tidak baik. Artinya Yakub berbuat curang. Yakub membohongi Ishak. Lalu, dan yang kedua, Ribka tidak mendorong Yakub untuk melakukan yang benar. Dan yang ketiga,
Esau tidak mengakui kesalahannya karena Esau telah menjual hak kesulungannya dari semangkuk bubur kacang merah. Nah, yang terakhir adalah apa yang dilakukan Yakub itu tidak jujur. Itu adik-adik. Jadi yang harus dipelajarin adalah mari kita hidup jujur dan kita harus berbicara apa adanya, baik sama orang tua, guru sekolah minggu atau siapapun itu, kita harus hidup dengan jujur. Supaya apa? Supaya Tuhan juga senang melihat kita. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan untuk minggu ini. Sekarang kakak mau ajak kalian semua untuk kita berdoa. Semuanya boleh lipat tangan dan tutup mata. Ini Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Tuhan yang mau ajar kami Tuhan untuk dapat hidup dengan penuh kejujuran Tuhan. Tuhan Yesus yang mau mampukan kami Tuhan untuk dapat berani berkata jujur Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapak. Dan biar Tuhan yang mampukan kami Tuhan untuk dapat hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak mau mengajak kalian semua untuk berdoa. Saat ini kita memfokuskan pikiran dan hati kita berdoa untuk Indonesia. Mari kita mengambil sikap berdoa. Tuhan, kami mau memberkati Indonesia, tempat di mana kami tinggal Tuhan. Saat ini Engkau tahu kondisi Indonesia sedang banyak masalah, terutama karena COVID Tuhan. Tapi kami percaya dan berdoa bahwa kuasa Engkau akan menolong menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pada waktu-Mu pemulihan Engkau akan nyata dan akan kami lihat Tuhan. Kami berdoa saat ini program vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah, Bapak kiranya itu semua boleh berjalan dengan lancar, teratur Tuhan, dan masuk ke pelosok-pelosok desa di seluruh Indonesia, sampai seluruh penduduk Indonesia boleh mendapatkan vaksin Tuhan. Berikan kepada mereka juga kesadaran Tuhan untuk dapat menerima vaksin ini sebagai salah satu cara Tuhan bangsa Indonesia boleh bangkit kembali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, hari ini aku mau berdoa supaya Indonesia, Amerika, India, seluruh bumi selesai corona, negara-negara selesai corona, supaya tim medis bisa nyembuhin orang-orang sakit gak ketular. Berkati orang-orang miskin supaya dapat uang, supaya corona di Indonesia dan negara-negara lain cepat selesai, biar orang-orang bisa keluar rumah lagi, bisa seru-seru. Terima kasih Tuh, supaya orang nggak bisa makan, bisa punya uang, supaya yang mami papinya nggak bisa kerja lagi, biar lebih dikit orang yang meninggal kena coronanya turun Tuhan. Amin. Supaya orang yang sakit sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Happy Sunday. Hari ini kita akan melakukan activity membuat bubur kacang merah. Nah, bahan yang kalian harus siapin pertama-tama adalah kertas HVS, terus penghapus. Kalau misalnya kalian mungkin nanti pas lagi gambar ada salah, bisa pakai penghapus, pensil, lem, gunting, sama beberapa macam warna kertas origami. Kalian bisa kombinasi warna pink, hijau, kuning, atau mungkin origami yang bercorak warna biru dan warna merah nanti untuk membuat kacang merah yang kita akan gambar. Nah, setelah itu, yuk mari kita siap-siap untuk bikin
Pertama, kalian adik-adik bikin garis oval yang cukup besar seperti ini. Nah, adik-adik terus kalian lanjut buat garis di bawahnya ini seperti mangkok bentuknya. Lalu kalian taruh beberapa yang tadi origami yang kakak sebutin di awal, ditaruh di bawahnya. Jadi nanti kalian gunting bersama origami ya beberapa warna ini, seperti itu. Setelah itu udah dipotong, bentuknya nanti seperti ini yang kalian potong origami sama kertas HVS nya. Lalu setelah kalian potong, bikin kacang merah seperti ini bentuknya. Nah, bentuknya sesuai adik-adik aja, bentuknya kurang lebih oval ya adik-adik. Setelah udah seperti ini, sudah dibuat kacang merahnya, kita lanjut, kita potong origaminya ini. Bentuknya itu bisa segitiga atau kotak. Kita akan buat mozaik. Nanti setelah kita gunting, bisa bentuk kotak, bisa segitiga, bisa terserah adik-adik mau bentuknya apa aja. Lalu kalian tempel di bawahnya ini untuk mengisi bawah sama sisi-sisi yang di luarnya si kacang merah. Nah, adik-adik setelah kita udah potong bentuk-bentuk mozaiknya, terus kita lemin mangkoknya ke semuanya seperti ini. Baru kita tempel. Nah, setelah ini adik-adik kalian udah potong bentuk mozaiknya, terus kalian lemin dan kalian tempel. Nah, seperti ini bentuknya adik-adik. Setelah udah ditempel, penuhin semua ruang yang ada di mangkok dan di dalam mangkok. Nah, terus untuk kacang merahnya kalian juga buat dari kertas origami. Nah, ini yang kakak udah buat kacang merahnya warna merah-merah seperti ini. Nah, yang ini kakak mau tempel untuk kacang merah yang masih ada yang masih ditempel. Nah, setelah ditempel jadilah seperti ini. Kita bikin bubur kacang merah. Udah selesai aktiviti untuk hari ini. Jadi kesimpulan dari aktivitas hari ini adalah jangan kita menukar berkat Tuhan dengan apapun yang kelihatannya menarik, tapi ternyata membuat kita salah langkah adik-adik. Seperti Esau yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan semangkuk bubur kacang merah. Oh iya, kakak juga mau ingetin, kalian jangan lupa ya 5M. Apa sih itu 5M? Yang pertama, membaca Alkitab. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, pastikan selalu memakai masker. Ingat ya adik-adik, untuk selalu jaga protokol kesehatan adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita udah selesai ibadah online hari ini. Mari kita tutup dengan doa, lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat kebaikan Engkau, buat berkat Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala apapun yang baik daripada Engkau Bapa. Kami mau berdoa pada pagi hari ini, biar kiranya apapun firman Tuhan yang hari ini dibagikan, boleh adik-adik boleh mendapatkan sesuatu ya Tuhan. Boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang rindu akan Engkau ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, biar kiranya walaupun kami mendengarkan firman Tuhan melalui online, Tuhan yang kiranya sertai dimanapun adik-adik berada Tuhan, biar tetap semakin cinta akan Tuhan, semakin ingin dekat dengan Tuhan, dan juga Tuhan biar kiranya adik-adik boleh 100% penjagaan daripada Engkau,
Dan kami mau berdoa Tuhan, biar kiranya virus corona ini Tuhan boleh Tuhan cepat berlalu. Kami percaya dan menaruh Tuhan harapan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Jagai juga Tuhan, sertai kedua orang tua, adik-adik di rumah, papa mama. Boleh mereka Tuhan tetap saling merawat satu sama lain, berharap mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini yang Kau berikan. Kami telah selesai ya Tuhan ibadah online pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah online pada minggu depan. Dah.